tentang definisi. Ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang khusus. Wahiyal amwalus sittatul lati tajibu biha zakatu, yaitu 6 harta yang wajib zakat padanya. Wa kadzalika zakatul fitri wa sayati syarhuha, dan demikian pula zakat fitrah, dan akan datang penjelasannya. Ala wajhin mahsusin, atas jalan yang khusus. Ai bisyurutin minha, artinya dengan sebab syarat-syarat darinya. Bulughun nisabi wa mudiyul hauli, diantaranya telah mencapai nisab dan telah berlalu masa 1 tahun. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyati, amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Yusrafu li ta'ibatin mahsusatin, disalurkan untuk kelompok yang khusus. Al-madhkurina fil Qur'ani, yaitu orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wahum samaniyatu asnafin, yaitu ada 8 kelompok. Wasayati bayanuhu, dan akan datang penjelasan tentang mereka. Fadluz zakati, keutamaan zakat. Hiya ruknu tsalisu min arkanil islami, adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Wa hiya ukhtus sholati, zakat adalah saudaranya sholat. Li'annaha ja'at makrunatan biha fi mawadi'a kasiratin fi kitabillahi ta'ala, karena zakat itu beriringan dengan sholat dalam beberapa tempat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Minha qawlihi ta'ala, minha qawluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Wa warada fi fadlihal katsiru minal ayati wal ahadisi, dan telah warid dalam keutamaan zakat ayat Al-Quran dan hadis yang begitu banyak. Minha qawluhu ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu, maka aku akan menetapkan kasih sayangku itu untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Wa qawluhu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, az-zakatu qantaratul islami, zakat itu adalah jembatannya agama Islam. Wa qawluhu man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya maka hilang keburukan-keburukan dari dirinya. Wa qawluhu hassinu amwalakum bizzakati wa dawu amradakum bis-sadaqati wastaqbalu amwajal bala'i bid-du'ai wa tadarru'i, lindungilah hartamu dengan zakat dan obatilah penyakitmu dengan bersedekah, dan hadapilah gelombang bencana dengan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Wa warada ma halaka malun fi barrin aw bahrin
illa biman'iz zakati. Dan telah warid tiada hancur binasa harta baik di daratan ataupun di lautan kecuali dengan sebab menahan zakat. Sanatun fardiyatiha, sanatu fardiyatiha, tahun diwajibkannya zakat. Furidat bis sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sa'bana, diwajibkan zakat pada tahun yang kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Aqsamuz zakati, Pembagian zakat kismanun, ada kismani, ada dua macam. zakatu malin wa zakatu badanin. Zakat mal dan zakat badan. Al-awwalu zakatul mali, Yang pertama zakat harta. hiyal amwalis sittatil lati, Wahiyal amwalu sittatu, wahiyya al amwalu sittatul lati tajibu biha zakatu, yaitu harta yang 6 yang wajib zakat padanya. an-na'amu Yang pertama zakat binatang ternak, wan naqdani zakat emas dan perak, wa urudut tijarati zakat barang perdagangan, wal muasyaratu zakat pertanian yang dikeluarkan 1/10-nya, wal rikazu wal ma'dini dan zakat rikas barang-barang temuan, wal ma'dinu dan barang tambang, hasil tambang. asani zakatul badani wahiyya zakatul fitri kama sata'atta Yang satati. sata'ti. Yang kedua zakat badan, yaitu zakat fitrah sebagaimana penjelasannya akan datang. Upi gantian pi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, syurutu wujubiz zakati, Syarat wajib zakat khamsatun hiya, ada 5, yaitu al-islamu fala tajibu 'alal kafiril asli, yang pertama beragama Islam, maka tidak wajib zakat atas orang kafir asli. wa ammal murtaddu fayufaku maluhu inda riddatihi ila ayyarji'a ilal islami. Adapun orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, maka ditangguhkan hartanya ketika murtadnya sampai bahwa ia kembali lagi kepada agama Islam. Jadi kalau dia murtad, hartanya ditahan sampai dia balik lagi ke dalam agama Islam. Fa in mata murtaddan fayasiru maluhu fai'an wa yatabayyanu zawalu mulkihi min hini riddatihi. Dan jika dia mati dalam keadaan murtad, maka jadilah hartanya itu harta fai, dan nyata hilang kepemilikannya dari sejak murtadnya itu. Harta fai adalah harta yang diberikan ke Baitul Mal, sama seperti harta ghanimah. Jadi ada harta ghanimah, ada harta fai. Kalau ghanimah itu perang, lalu orang kafir kalah, hartanya dirampas, diambil ghanimah itu. Harta fai, nah ini orang kafir nggak melakukan perlawanan, lalu mereka membayar jizyah, artinya upeti dan menyerahkan hartanya, itu fai. Maka baik harta ghanimah maupun harta fai ada istilahnya namanya khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Buat siapa? Buat Rasulullah, buat Nabi itu khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Sumpama harta ghanimahnya, harta fai-nya ada 100 dibikin 1/5 berapa? 20 dibikin 1/5 lagi berapa? 4. Nah 4 itu namanya khumusul khumus. 4 buat Rasulullah tuh, 96 buat Baitul Mal.
Itu segitu aja tuh ada orang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu celananya cingkrang, jenggotnya tebel, palanya botak, jidatnya hitam. Pokoknya tanda-tandanya udah ada dari dulu. Itu dia yang bilang Nabi, engkau nggak adil ya Rasulullah. Itu dia yang bilang. Itu dia yang bilang Rasulullah nggak adil. Itu Dzul Khuwaisirah. Jadi di dalam kitab Fathul Bari diceritakan ciri-cirinya celananya cingkrang, rambutnya botak, jidatnya hitam, lalu jenggotnya panjang. Pokoknya dia banget dah, kerjanya grab, kerjanya. Wa in 'ada lil islami fayutalabu bi ikhraji zakati ma madha fi ayami riddati. Jika ia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka dia dituntut untuk mengeluarkan zakat yang telah berlalu pada masa-masa murtadnya itu. Berapa tahun dia murtad? Oh, murtadnya 30 tahun. Maka wajib 30 tahun kalau dia masuk Islam lagi, mengkodok sholatnya 30 tahun, mengkodok zakatnya selama 30 tahun, mengkodok selama kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan di masa murtadnya itu. Itu murtad tuh bahayanya. Wal murtaddu asyaddu minal kufri. Al-hurriyatu fala tajibu 'ala ar-raqiqi. Yang kedua, merdeka, maka tidak wajib atas budak. Wa ammal muba'adu fatajibu zakatu ma malakahu bi ba'dihil hurri. Adapun budak muba'ad, maka wajib zakat dari harta yang ia miliki dengan sebagiannya yang merdeka. Muba'ad adalah budak yang sebagian merdeka, sebagian yang lain adalah budak. Muba'ad namanya. Ta'ayyunul milki fala tajibu zakatu 'ala muqifa 'ala wajhin 'amatin kal fuqara'i aw alil baiti. Yang ketiga, tertentukan miliknya. Tertentukan miliknya artinya maka tidak wajib atas harta yang diwakafkan atas jalan umum, seperti untuk orang-orang fakir atau seperti untuk ahlu baiti Rasulullah. Wa ammal mawqufu ala muayyadin kanakhlin mawqufin ala zaidin fatajibu zakatu fi ray'iha idza balaghan nisabi. Idza balaghan nisaba. Adapun harta yang diwakafkan atas jalan yang telah ditentukan, seperti pohon korma yang diwakafkan kepada si Zaid, maka wajiblah zakat pada hasilnya apabila mencapai kepada nisabnya. Ini kebun korma diwakafin untuk orang fakir miskin dan untuk ahli baiti Rasulullah. Walaupun itu mencapai nisab, nggak wajib zakat. Tapi seandainya kalau itu diwakafkan untuk milik satu orang, ini kebun, ini buat inap, ternyata dalam hasilnya itu mencapai nisab, maka wajib hasilnya itu dikeluarkan zakat. Itu namanya ta'ayyunul milik, tertentukan miliknya. Kalau sifatnya umum kan nggak ditentukan kan. Ini buat orang fakir, ini buat orang miskin, ini buat ahli baiti Rasulullah. Walaupun hektaran mencapai nisab, itu nggak ada wajib zakat. Tapi buat satu orang aja kena mencapai nisab, wajib zakat. Tamamul milki ay yakunal milku taman. Fala zakata fi malil mukatabi lidha'fi mulkihi. Sempurna kepemilikan artinya bahwa adalah harta itu
miliknya yang sempurna. Maka tidak wajib zakat pada harta budak mukatab karena lemah kepemilikannya. Tayakunul wujudi fala zakata fi mali irsin mawqufin li janinin li adami tayakuni wujudihi wala ala baqiyatil warasati li du'fi mulkihim. Boleh mulkihim, boleh milkihim, sama itu artinya kepemilikan. Tayakunul wujudi, yakin keberadaannya. Jadi zakat itu harus ada keyakinan akan adanya itu harta. Tayakunul wujudi, keyakinan keberadaannya. Kalau kagak yakin, ada apa kagak nih ya? Ada lah, kagak wajib zakat. Maka tidak wajib zakat pada harta warisan yang diwakafkan untuk seorang janin masih dalam perut. Itu harta itu belum jelas namanya, orang masih di perut, hidup apa kagak, entah dia mati apa hidup kan nggak ketahuan. Berarti itu enggak tayakunul wujud, lantaran tiada keyakinan akan keberadaannya. Dan tidak wajib juga atas ahli warisnya yang lain karena lemah kepemilikannya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi wa innamal fardu ala man aslama hurrin muayyanin wa milkan tammama. Sesungguhnya zakat itu wajib atas setiap orang Islam yang merdeka yang telah ditentukan dan memiliki harta dengan kepemilikan yang sempurna. Falaisa min suruti wujubiz zakati al-bulughu wal aqlu fatajibu fi malis sabiyyi wal majnuni wal mukhatabu bidzalika waliyuhuma. Maka tidaklah termasuk syarat wajib zakat itu adalah balik dan berakal. Jadi balik dan berakal bukan termasuk dari syarat wajib zakat, nggak ada. Kalau seumpama sholat kan syaratnya bulugun akilun, baligun akilun, tapi kalau zakat enggak ada kewajiban balik berakal, tidak. Maka wajib zakat pada hartanya anak kecil dan orang gila. Dan yang dikhitab dengan kewajiban itu adalah walinya, wali keduanya. Ini ada orang gila, punya anak, ada orang kaya punya anak dua, yang satu gila, yang satu waras. Dua-duanya, yang satu perempuan, yang satu laki gila. Bapaknya kaya raya nih. Ketika dia meninggal dunia, itu orang yang gila itu menjadi akhun mubarak. Apa artinya? Saudara yang bawa berkah. Karena gara-gara ada dia, walaupun gila, itu saudari perempuannya dapat bagian asobah. Itu orang gila dapat harta warisan. Nanti itu ketika orang gila itu hartanya sudah mencapai nisab, siapa yang mengatur hartanya, yang memegang hartanya? Dia yang ngeluarin zakatnya. Karena syarat rukun, syarat wajib zakat itu nggak mesti berakal, nggak mesti balik. Karena yang dikhitab, yang terkena kewajiban itu adalah walinya yang megang duit. Nih perempuan, nih saudari perempuannya, seumpama dia diserahkan memegang hartanya seorang gila itu, nanti dia yang ngeluarin zakatnya. Atau seumpama ada pamannya, atau seumpama ada kakeknya. Siapa wali tersebut? Walinya kakaknya, atau walinya kakeknya, walinya pamannya. Maka dia yang terkena kitab tersebut untuk mengeluarkan zakat. Jadi orang gila dapat warisan. Syarhul amwalil lati tajibu biha zakatu wallahu a'lam bishawab.
Jangan.